dengan referensi yang sangat banyak, biar kita juga nggak seperti ini loh Ustaz. Masa kayak kacang lupa kulitnya itu kan. Oh iya betul. Sangat-sangat aneh itu. Iya. Katanya ngaji hadis tapi nggak tahu sanad hadisnya dari mana. Biografi ulama ini lahir di mana nggak tahu juga. Nanti sebagian golongan kan ada yang seperti itu. Iya. Langsung nggak usah perlu guru katanya. Iya. Langsung balik Bukhari, Bukhari Muslim katanya, Bukhari Muslim Syarif katanya. Sebalik ke sana aja katanya. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maktabatuna, kembali lagi bersama saya di channel Maktabatuna. Di segmen kali ini kita akan kembali mereview salah satu kitab terbitan pustaka Maktabatuna yang berjudul Masyayikhuna fil Hadis. Buku ini diharapkan mampu membantu sahabat Maktabatuna dalam memahami dan mengetahui biografi ulama hadis. Telah bersama saya Ustadz Muhammad Rozikin yang akan mengulas secara ringkas isi dari buku Masyayikhuna fil Hadis. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, kabar sangat luar biasa. Insyaallah. Ustaz sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat apanya ini Dad? Sehat rohani dan jasmani. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang pertama kali saya tanyakan Ustaz, apa tanggapan Ustaz mengenai buku Masyayikhuna fil Hadis ini? Kalau untuk tanggapan saya mengenai buku Masyayikhuna fil Hadis ini sangat-sangat luar biasa. Iya. Terlihat dari judulnya pun sudah sangat membuat orang berpikiran sangat-sangat ini suatu pekerjaan yang sangat mulia dong. Masya Allah ya. Bisa menyusun buku Masyayikhuna fil Hadis. Buku ini disusun oleh Ustazuna guru kita Mas Hasan Biki Habibie Muhammad. Beliau susun salah satunya bagaimana di mukadimahnya beliau menyusun ini untuk melaksanakan apa yang para ulama inginkan. Karena di situ dijelaskan sama beliau, Al-Imam Ibnu Shalah itu pernah mengatakan, iya, salah satu yang membuat santri itu kok susah, nggak bisa disiplin, nggak apa-apa, karena nggak mengetahui pendahulunya itu seperti apa. Masya Allah. Nah di sini kan nanti banyak disebutkan. Sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Ustaz. Atas dasar apa Ustaz mengatakan kalau buku ini sangat luar biasa ya? Seperti yang saya katakan awal, dasar menulisnya sudah didasari untuk memberikan kebaikan. Seperti kita ketahui kan, khairun nas anfa'uhum linnas begitu. Beliau ingin memberikan kemanfaatan kepada orang-orang lain. Dan yang dibahas di dalam buku ini pun sangat-sangat luar biasa. Masya Allah. Biografinya para ulama. Bagaimana kita ketahui kan Ustaz, kalau kita membaca biografinya ulama atau kita cerita-cerita tentang orang soleh, atau nongkrong-nongkrong baru cerita tentang guru-guru kita kan, itu nanti walaupun nampaknya tongkrongan kita isinya ketawa-ketawa begitu, tapi dapat barokah. Dapat barokah begitu. Dari kita tuh. Ya, ini buku kan sangat luar biasa begitu. Membantu seseorang untuk mendapatkan rahmatnya Tuhan begitu. Iya. Mengenai tadi Ustadz senang membaca itu kan, saya juga sempat membaca dari isi dari buku Masyayikhuna fil Hadis ini. Yang masih saya ingat sampai sekarang ini tuh yaitu kisahnya Al-Imam Waliullah Dahlawi, yang mana kesimpulan dari yang saya baca itu, beliau itu termasuk pengibar panji hadis nabawi. Bisa dijelaskan Tad, kok beliau ini bisa dijuluki sebagai pengibar panji hadis nabawi? Allahu a'lam Ustaz kalau untuk motif sebelumnya, tapi kemungkinan di sebelum zamannya beliau itu orang-orang di dalam masalah hadis itu mungkin kurang memfokuskan dirinya Ustaz. Iya. Akhirnya disebutkan di sana di awal buku itu, di kisahnya beliau untuk membuka biografinya beliau itu disebutkan oleh penulis salah satu cuplikan kata ulama Mesir, Syekh Muhammad Ridho itu, Syekh Rosid Ridho. Beliau sebutkan di sana bahwasanya
kalau seandainya ulama-ulama India itu tidak memfokuskan dirinya untuk mengkaji ilmu hadis, semuanya lah dalam masalah hadis, terkait dengan ilmu hadis itu, seandainya tidak difokuskan dirinya, dikatakan ilmu hadis itu akan hilang, sirna begitu. Masya Allah. Nah, salah satunya beliau memulai bukunya dengan pembahasan Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini, karena banyak orang memufakati beliau lah salah satu pemula atau orang yang pertama kali memulai untuk mengibarkan semangat kembali ke hadis itu, Ustaz. Mulai dari penulisan, pengkajian dan lain sebagainya, Ustaz. Apa peran beliau selain itu, Ustaz? Dikatakan di buku itu disebutkan ada 3, Ustaz. Ada 3 peran beliau yang sangat vital, peran-peran yang sangat memang menjadi tonggak atau menjadi pondasi yang sangat-sangat penting untuk yang lain-lain, pergerakan-pergerakan yang lainnya. Pertama, beliau menggelorakan semangat Quran. Sebagaimana kita ketahui kan, Quran itu tonggak kita beragama. Betul. Beliau menggelorakan semangat Qurani ketika di masanya beliau itu. Di masanya beliau, salah satu langkah beliau dalam menggelorakan semangat kembali ke Quran ini, beliau tuh rela menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Persia, Ustaz. Masya Allah. Dan bahkan itu dikatakan oleh di sana itu jarang, bahkan beliau yang pertama kali memulai. Di Indonesia kan yang pertama kali nulis tafsir Al-Quran untuk bahasa Jawa itu kan seperti kita ketahui, salah satunya Kiai Soleh Darat itu. Iya betul, itu kan, yang Semarang. Itu kan Al-Quran dibalikkan ke bahasanya gitu. Masya Allah. Biar bisa menyelami, walaupun nggak paham bahasa Arab, akhirnya baca terjemahnya akhirnya kan bisa memahami dengan agak-agak sedikit lebih dalam lah daripada cuma sekedar baca-baca begitu. Iya betul. Dan beliau juga yang kedua disebutkan di sana mengibarkan tanja hadis ini udah kita ketahui, bahkan sampai sekarang di benua India itu di pondok-pondoknya atau di perguruan-perguruannya itu syarat kelulusan itu harus mengkaji kutubus sittah kan. Masya Allah. Syarat kelulusannya harus mengkaji kutubus sittah. Yang ketiga, beliau juga yang melatar belakangi pemuda-pemuda Islam ketika zaman itu untuk mulai bagaimana Islam itu dibantu dengan akal begitu, jangan cuma sekadar taklid buta begitu. Akhirnya beliau buat kitab Hujjatullah Al-Balighah itu yang beliau di dalamnya menerangkan asrar-asrar syariat dan pemikiran-pemikiran Islam lain-lainnya. Dan banyak aslinya. Pergerakan beliau itu aslinya banyak, tapi yang sangat besar perannya itu kata para ulama 3 tadi itu. Kalau saya melihat cerita Ustadz ya kan, tadi yang Ustadz ambil dari buku ini, tentu saja referensi yang diambil dari buku ini ya menurut saya ya luar biasa. Bisa Ustadz sebutkan referensi yang penulis ambil untuk menulis buku ini apa saja? Untuk referensi, Ustadz, disebutkan di marojinya sama beliau itu kurang lebih itu 18-an kitab. 18 kitab. Jadi nggak sekedar berpatokan satu kitab, tapi beliau sama penulis dicari ke kitab-kitab lain dan beliau gabung-gabungkan. Akhirnya ya luar biasa, banyak sisi lain, tidak hanya menyebutkan peran-peran beliau dalam bidang hadis, bahkan banyak peran beliau di selain bidang hadis pun disebutkan di sini. Masya Allah. Judulnya buku Masyayikhuna fil Hadis. Iya kan, tapi banyak juga yang beliau sebutkan itu pergerakan beliau ini yang selain di bidang hadis banyak, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kita ketahui kan pondok kita ini salah satu pondok besar ya. Mengkaji ilmu hadis, ngajinya pun dah. Kalau sekarang kalau zaman Ustadz mungkin ngajinya baru kutubus sittah. Iya. Kalau sekarang muatok pun dipelajarin di sini. Semuanya kalau sekarang itu yang dikaji kalah sudah. Nah, seperti ulama-ulama pendahulu mengajinya kan sekarang udah sangat-sangat luar biasa. Akhirnya beliau penulis ya buat tulisan kajian biografi ulama hadis ini dengan referensi yang sangat banyak. Tentunya seperti saya sebutkan dari awal tadi, dengan referensi yang sangat banyak, biar kita juga nggak seperti ini loh, masa kayak kacang lupa kulitnya itu kan. Oh iya betul, sangat-sangat aneh itu. Katanya ngaji hadis tapi nggak tahu sanad hadisnya dari mana, biografi ulama ini lahir di mana nggak tahu juga.
nanti sebagian golongan kan ada yang seperti itu. Iya. Langsung nggak usah perlu guru katanya. Iya. Langsung balik Bori Muslim katanya, Bori Muslim Syarif katanya. Sebalik ke sana aja katanya. Ini yang harus diperhatikan lah untuk terutama ya santri-santri, bagaimana dia bisa mengenal gurunya, biografinya, lahirnya di mana, ya kan, mondoknya di mana, sehingga ada suatu pelajaran kebaikan yang bisa dia ambil dan dia terapkan dalam kehidupannya. Betul ya Ustaz. Untuk Maroji tadi Ustaz. Yeah. Maroji belum selesai pembahasan Marojinya deh. Pertama beliau menukil dari kitab Al-Anaqid Al-Ghaliyah min Asanid Al-Aliyah, ini biografi ulama-ulama Deoban ini. Yeah. Biografi ulama-ulama Deoban ditulis oleh Maulana Ilahi Al-Mazohiri kalau nggak salah Ustaz. Yang kedua beliau menukil dari Alyani Al-Jani, disebutkan di sana kitab Alyani Al-Jani min Asanid Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Seperti kita ketahui kan Ustaz. Jadi Syekh Abdullah Ad-Dahlawi itu Ustaz. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi itu punya murid sekaligus anak beliau. Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi. Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi punya cucu penerusnya beliau. Cucu penerus beliau ini makanya luar biasa ini. Dari kakek buyut semuanya ulama semua ini. Masya Allah. Semuanya jadi kesenangannya satu gitu, ngaji begitu. Jadi kiai-kiai semua begitu. Satu frekuensi ya. Dan ini kan nanti memberikan pelajaran juga ke kita loh. Berarti kalau saya ngaji, anak saya juga nanti harus ngaji gitu seterusnya. Hanya nggak seperti apa buah jatuh jauh kali dari pohonnya, bapaknya ngaji, anaknya jadi apa begitu misalnya nggak ngaji gitu. Terus Syekh Muhammad Ishaq punya cucu Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi, punya murid Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi. Ini beliau ini guru besar ulama-ulama hadis. Masya Allah. Guru besar banyak ulama-ulama hadis. Yang salah satunya yang berguru ke beliau itu Syekh Maulana Abdul Rasid Syekh Abdul Rasid Al-Ganggohi itu Ustaz. Syekh Abdul Rasid Al-Ganggohi punya murid Maulana Zakaria Al-Kandahlawi itu. Punya murid Maulana Khalil Ahmad As-Saranpuri yang mengarang kitab Bazilul Majhud, syarahnya Sunan Abu Daud yang sampai sekarang masih kita gunakan di Doro. Betul. Banyak digunakan di Doro. Punya murid Maulana Zakaria Al-Kandalawi, dan Maulana Zakaria Al-Kandalawi ini kan salah satu, sebagaimana kita ketahui, salah satu gurunya Abu Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani. Dan seperti bagaimana kita ketahui, beliau salah satu muridnya Abu Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani ini Romeo Zeron begitu. Insyaallah, jadi sambung ya. Sambung begitu Ustaz. Punya murid lagi siapa namanya? Syekh Al-Mujaddidi ini. Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi yang anak yang sanadnya dari salah satu sanad-sanadnya beliau sebagai sumber referensi penulisan kitab. Yang murid lagi Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah ini yang mendirikan salah satu pendiri madrasah pertama di Mekah sana, madrasah sholat dia tahun 1291 itu beliau dirikan, dan banyak ulama-ulama Nusantara ngaji di sana. Salah satunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan disebutkan juga nanti di sana Ustaz. Dan ada juga Syekh Maulana Qasim Nanutwi, ini pendiri madrasah Darul Ulum Deoban, menggemparkan nama kalau di ulama-ulama terkenal sebagai Al-Azharnya benua India. Kalau di Mesir sana ada Al-Azhar Kaironya. Kalau di sana di India ada Darul Ulum Deoban. Insyaallah. Ngalir juga ini keilmuan kita dari sini. Maulana Qasim An-Nanutwi punya murid Syekh Mahmudul Hasan. Syekh Mahmudul Hasan punya murid lagi banyak, itu salah satunya Maulana Anwar Shah Al-Kasmiri. Terus Maulana Ibrahim Al-Balyawi. Maulana Ibrahim Al-Balyawi punya murid, sering kita dengar ketika sanatan itu, Maulana Ilyas Al-Barah Bangkawi itu. Terus punya murid lagi Sayyid Hussein Ahmad. Sayyid Hussein Ahmad kan sangat luar biasa pergerakannya beliau, nggak cuma sekedar di bidang hadis. Di biografinya disebutkan di sini, beliau bahkan juga yang ikut andil melawan penjajah. Sebagaimana di Indonesia kan Kiai Hasyim Asy'ari menggelorakan dengan fatwa resolusi jihadnya beliau. Di India, guru-guru kita yang di India pun sangat-sangat
luar biasa, sampai beliau Said Ahmad Hussein itu dibuang ke Malta, ke Eropa sana itu. Masya Allah. Jauh berpisah dari keluarga. Punya murid lagi, ada muridnya beliau, mau salah satu murid-muridnya beliau Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang kan sebagaimana kita ketahui terkenal julukannya beliau musnidud dunia, salah satu ahli sanad dunia itu. Banyak sekali orang yang mengambil sanad dari beliau. Salah satunya kan muridnya beliau, ya sebagaimana kita ketahui, almarhum Rumaya Yusairon Taifur Abdillah, salah satunya murid beliau. Insyaallah. Ada juga diambil dari kumpulan bayannya Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, yang kitab karangan beliau kita dikaji di pondok kita juga, Qasasun Nabiyyin itu. Itu ada kitab yang 4 jilid tuh. Salah satu maroji buku ini juga dari buku karangan beliau yang berjudul Rijalul Fikr wa Da'wah itu. Yaitu tokoh-tokoh tajdid pilihan beliau. Nah, mungkin di sana banyak menyebutkan biografi ulama kita juga. Hanya beliau ngambil dari sana. Ada juga I'lamul Qosi Wadani, ini kumpulan sanad-sanadnya Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Mukarram. Terus ada juga kitab Kifayatul Mustafid. Ini kumpulan sanad-sanadnya Syekh Mahfud Termas. Bagaimana kita ketahui kan Syekh Mahfud Termas punya daerah beliau nggak jauh lah dari kita, dari di Pacitan ini. sana. Di Pacitan sana sama-sama satu Presidenan Madiun. Terus beliau punya kitab Kifayatul Musafid, ini kumpulan biografi gurunya beliau. Biografi guru beliau, dan salah satunya Masyayikh kita juga mendapatkan sanad dari beliau. Masya Allah. Syekh Kiai Mahmud, sebagaimana yang kita ketahui Kiai Mahmud rahimahullah, beliau kan berguru di ngaji mondok di Termas sana, salah satunya. Ada yang bilang langsung berguru ke adiknya Syekh Mahfud, ada yang bilang nggak ketemu tapi berguru sama adiknya ke Syekh Mahfud Termas itu. Dan untuk marojik yang lain seperti Muqaddimah Aujazul Masalik, terus Al-Alam karyanya Imam Az-Zarqali, terus apalagi itu Irsadus Sari, kumpulan karyanya Syekh Hasim Asy'ari yang dikumpulkan sama Gus Muhammad Isom Hazik. Terus Takmilah Mu'allifin itu juga sebagai marojiknya beliau dalam menyusun buku ini. Dan Ma'rifus Sunan karangannya Sayyid Yusuf Al-Banuri, yang beliau mendirikan, dan beliau di sini juga disebutkan biografinya Sayyid Muhammad Yusuf Al-Banuri. Disebut juga. Beliau kan yang mendirikan perguruan Binuriton Pakistan sana itu. Salah satu guru kita Rumaya Ubaidillah Ahror ngajinya di sana kalau nggak salah itu. Dan banyak sekali. Dan aslinya tidak cuma di 18 itu, karena beliau di bawahnya itu ditulis dan lain-lain. Dan lain-lain itu mencakup banyak kitab dong. Iya betul. Nggak mungkin cuma satu kitab. Iya. Dari semua penjelasan yang Ustadz jelaskan tadi itu kan, menurut saya itu merupakan kelebihan yang ada di dalam buku ini. Ada nggak Ustadz selain itu kelebihan yang bisa Ustadz sampaikan ke sahabat Maktabatuna selain yang saya sebutkan tadi? Untuk kelebihan buku ini, insya Allah semuanya lebih. Karena ini yang dibahas kan dalam ini wali-wali semua, insya Allah. Wali-wali semua itu. Semuanya. Jadi ya untuk kelebihan pertama sudah disederhanakan bahasanya. Dari referensi yang banyak dikumpulkan jadi satu gitu. Bahasanya juga nggak lagi bahasa Arab. Mumet-mumet, nggak apalagi nahu atau sorofnya agak kurang gitu. Sudah mumet-mumet sudah baca itu, apalagi penguasaan kosakata bahasa Arabnya kurang. Pastinya membacanya juga susah, tapi ini kan udah lebih mudah. Terus di sini juga disebutkan nggak cuma 10 atau 20 tokoh, tetapi sampai 42 tokoh. 42 tokoh. Lengkap dengan kisah-kisahnya. Dari mulai kelahiran, terus
biografi perjalanan untuk ilmunya beliau, apa yang beliau lakukan, dan sampai wafatnya beliau menemui Allah Subhanahu, disebutkan juga di sini. Dan pastinya ya, generasi kita kan sekarang generasi suka instan begitu. Ya, betul. Alhamdulillah ini beliau ini penulis meluangkan waktunya buat menulis buku ini kan suatu kelebihan itu. Betul. Suatu kelebihan. Akhirnya kita mudah mendapatkan. Kalau orang-orang dulu kan mencari kitab-kitab zaman dahulu, mencari manuskrip kuno itu kan susah. Sulit, gitu. ya. Kalau sekarang ini kan bukan perkara kuno dan sudah instan begitu. Jadi mendapatkannya lebih mudah. Di dalam sini disebutkan kurang lebih 42 tokoh. 42 tokoh. Dan yang 42 tokoh ini banyak seperti kita singgung di awal itu, enggak cuma di bidang hadis. Ada seperti Maulana Muhammad Qasim An-Nanutui. Beliau selain ngaji mendirikan pondok juga. Selain mendirikan pondok sebagai pejuang juga. Maulana Muhammad Qasim An-Nanutui ini. Ada juga yang jadi mufti juga. Selain di bidang hadis jadi mufti juga. Ada juga yang ngarang juga, penulis juga. Masya Allah. Banyak sekali ya, seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Selain sebagai ulama hadis yang sangat luar biasa, beliau juga mengobarkan semangat perjuangan begitu. Jadi, melawan penjajahan. Sayyid Zaini Dahlan kalau nggak salah, beliau itu nggak cuma terkenal di bidang hadis juga. Karangan-karangan beliau di selain bidang hadis sangat banyak. Kita ketahui Muhtasar Jidan itu sampai sekarang dikaji di sini, dan banyak juga. Seperti Syekh Romatullah Al-Kaironawi itu kan. Nggak cuma di bidang hadis. Kristolog ulung itu. Salah satu karyanya beliau sampai sekarang yang jadi kajian di barat maupun di timur itu, kitab Izharul Haq itu. Yang banyak menukil kesalahan-kesalahan agama Kristen itu, banyak sekali dinukil di sana sama beliau itu. Itu kan sejarahnya beliau itu dalam penulisan Izharul Haq itu sangat luar biasa itu. Ada juga seperti disebutkan di sini Maulana Yusuf Al-Kandalawi, terus Maulana Zakaria Al-Kandalawi, penggerak dakwah, penggerak dakwah jamaah tabligh itu. Jadi enggak cuma di bidang hadis, gerak dakwah juga iya. Masya Allah. Jadi menggabungkan antara fan hadis dan dakwah tadi. Judulnya masih Fil Hadis, Ustaz. Tetapi yang disebutkan bukan cuma di bidang hadis, banyak sekali yang disebutkan juga di selain bidang hadis, tapi dengan mengutamakan pembahasan, dengan mengutamakan keikut-andilan beliau, dengan mengutamakan apa sih yang beliau lakukan di bidang hadis ini, pastinya yang didahulukan itu. Dan yang selain itu cuma tambahan-tambahan begitu. Seperti Abu Ya Muhammad Sayyid Al-Maliki Halasani, beliau selain bidang hadis, ngaji hadisnya sangat luar biasa. Karangan beliau banyak sekali seperti kita ketahui. Ada kitab Al-Manhalul Latif kurang lebih sampai 100 lebih karangan itu. Beliau juga seorang pendakwah juga, Ustaz. Masya Allah. Ke Indonesia sempat beberapa kali itu. Tahun 1975, 1980, 1985, dan terakhir tahun 1998 kalau nggak salah, Ustaz. Terakhir itu beliau musik. Jadi selain ngaji juga, dakwah juga iya, berjuang juga iya, terus mendirikan madrasah juga iya. Masya Allah. Jadi ya luar biasa. Makanya ini kan jadi penyemangat lah buat kita. Iya, betul. Habis ngaji daurah misalnya gitu, masa fokus di bidang hadis nggak mau menyebarkan ilmunya kan enggak. Guru-guru kita kan nggak seperti itu. Kan dari sini kita bisa berkaca tuh. Dari kisah-kisahnya beliau nih kita bisa berkaca, oh tingkah saya sebagai pengkaji ilmu hadis tuh harus seperti ini tuh. Harus seperti guru-guru kita. Guru-guru saya seperti ini. Kalau kita nggak mau niru guru-guru kita, masa mau niru siapa lagi? Ya betul. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ini sahabat Maktabatuna ini bertanya-tanya, untuk mendapatkan buku ini di mana, Ustaz? Seperti yang kita singgung sebelumnya, Ustaz. Mendapatkan buku ini tidak sesusah zaman dahulu. Kalau zaman dahulu ada disebutkan di biografi sini ada namanya Syekh
salah satu guru kita Syekh Ahmad Ali Asharan Puri ini. Iya. Beliau itu untuk ngaji kitab Kutubus Sittah itu dari pagi sampai zuhur tuh nulis. Iya. Nanti habis zuhur baru ngaji pakai tulisannya beliau ke depan gurunya beliau. Masya Allah. Ke depan gurunya beliau tuh. Zaman dahulu kan seperti itu. Baru belum percetakan nggak ada. Kalau sekarang kan percetakan sudah banyak. Untuk mendapatkan buku ini ya sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Untuk yang berdomisili di dalam pondok sendiri atau santri-santri pondok yang nggak bisa keluar misalnya, bisa langsung mendatangi kami di redaksi di kantor redaksi Al-Maktabah Pondok Utara. Oh iya. Letaknya di gedung bangunan baru di bawah perpustakaan induk nih Ustaz. Ya, betul. Kalau yang berdomisili di luar pondok seperti entah itu ustadz alumni atau siapa yang hendak memiliki buku ini, atau banyak juga kawan-kawan yang anak desa itu Ustaz, ingin memiliki buku ini, bisa langsung datang ke Kafe Konspirasi ini. Iya betul. Di dekat kuburan di belakang kuburan Trangkil atau di sebelum perempatan Suran Giri itu Ustaz. Belok kanan di dekat rumahnya Ustadz Rahmat. Oh ya, Ustadz Rahmat. Nah, harganya juga enggak mahal ya. Enggak mau cek kantong dalam begitu Ustaz. Ya cocok lah untuk saku santri itu ya. Sangat-sangat cocok lah. Sudah didesain sedemikian rupa. Iya. Jadi walaupun kitab ini bobot, jadi bukan berarti buku ini mahal. Siap, betul. Tidak selalu yang bagus itu harus mahal kan. Oh iya betul. Bisa juga yang bagus itu enggak mahal, tapi banyak juga yang bagus itu pasti mahal. Iya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, dan terima kasih juga udah mau hadir di podcast Maktabatuna ini. Wow, sangat luar biasa saya bisa diundang ke sini ini. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak. Sebuah kehormatan buat saya. Mau ngajak saya hadir di sini, sebuah kehormatan bagi saya. Insyaallah. Saya malah yang berterima kasih sama Ustaz. Jangan bosan-bosan nih, maksudnya jangan kapok-kapok ke sini. Tidak mungkin lah kapok, bagaimana bisa kapok duduk bersanding dekat Ustaz. Insyaallah. Sahabat Maktabatuna, seperti itulah sekilas tentang penjelasan tentang isi dari buku Masyayikhuna fil Hadis ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di review kitab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.